Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammadul Albab dari Tera Angkatan 23 dengan 3 digit NIM akhir 032. Nah, di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai praktikum mekatronika dan robotika, di mana di sini itu saya akan menjelaskan praktikum modul 4 yang berjudul ROS 2 dasar dan gazebo. Nah, di mana di sini itu ada tujuan praktikum ya, ada beberapa, yaitu memahami konsep ROS, mengenal gazebo, menjalankan dan memahami WORKS SDF, membuat dan menampilkan model, mensupport robot dan lain-lain. Di sini itu terdapat 20 percobaan. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu Volt gazebo kosong. Di sini itu kita akan mengenal antarmuka gazebo. Nah, bagaimana gazebo, maka kita bisa langsung masukkan saja bagian ini ke dalam terminal. Tunggu. Maka nanti dia akan langsung membuka ke dalam gazebo. Nah, seperti ini. Di sini itu ada di board, ada fitur GUI, scan, spherical coordinate, basic, atmosphere, wind, dan model. Nah, dimana di model itu ada ground plane, 2D light, ada sun. Ini untuk insert, untuk player. Nah, di sini ada beberapa objek yang dapat kita gunakan, seperti lingkaran, kubus maupun silinder. Nah, seperti ini. Lalu di sini tuh ada shadow namanya. Nah, coba kita tempatkan di tengah-tengah sini. Ini di sini. Ini di bagian atas ini. Nah, ini juga ada beberapa pandangan yang dapat kita pilih untuk melihat objek ya. Lalu selanjutnya itu ada di modul 2. Nah, modul 2 ada objek primitif SDF. Sini itu untuk mengenal format SDF dan objek statis. Kita bisa langsung coba aja di modul 2. Modul 2 kita tambah, kita close yang ini. Yes. Enter. Nanti akan membuka lagi di gazebo. Nah, seperti ini. Oke, di sini ada model ya. Di sini ada beberapa model. Ini itu dinding propertinya. Untuk ini kotak merah, ini silinder biru, dan ini ada lingkaran hijau. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada di percobaan ketiga, yaitu visualisasi URDF di Airfish 2. Ini itu untuk memahami URDF dan melihatnya di Airfish 2. Nah, di sini tuh untuk base-nya ada ini. Lalu dapat kita coba untuk masukkan saja ke yang namanya terminal. Ini kita tambah ya, seperti yang tadi, yang sebelumnya kita close saja. Nah, ini ada gambaran seperti ini ya. Nah, ini untuk bagiannya. Ada roda, ada caster, base footprint, caster depan, roda kanan, roda kiri, caster belakang. Nah, di sini ada displaynya. Di sini itu ada pengaturan yang untuk join roda kiri seperti ini. Nah, ini misal kita atur, maka dia bagian roda kiri akan berubah. Coba kita lihat ya. Nih, seperti itu. Lalu kalau kita rubah yang kanan, nah dia juga akan berubah seperti itu. Itu ada seperti sudut ya, itu seperti sudut XYZ. Nah, ini kita dapat lihat lagi di ini. Oke, selanjutnya kita dapat masuk ke dalam percobaan yang keempat. Percobaan betul untuk meletakkan robot URDF ke dalam simulasi gazebo, dimana di sini kita dapat masukkan ini. Oke, tambahkan dulu, close ini, dia akan membuka seperti ini. Oke, nah di sini ada robot line follower dengan rintangan yang ada ya di depannya, dengan seperti sudut ini XYZ ini. Lalu ini kita tambahkan monitor topik di bagian terminal. Tambahkan saja. Nah,
ini untuk hasilnya ya, seperti ini. Ini hasilnya ada seperti kita lihat ya dari atas ya, ada stem, join roda kiri, join roda kanan, posisi, velocity, effort, head stem, dan sampai ke yang terbaru ini ada perhitungan second dan nanosecondnya seperti itu. Lalu kita masuk ke percobaan, yaitu ada percobaan kelima, di mana percobaan 5 itu robot dengan sensor, di mana itu menggunakan lidar dan kamera virtual di gazebo. Nah, ini nanti kita bisa masukkan lagi ya ke dalam terminal. Kita masukkan. Nah, untuk di RViz2 nya kita dapat tambahkan laser scan. Nah, untuk monitor sensornya sama seperti tadi, dua ini nanti akan dimasukkan ke dalam terminal. Kita sebelumnya kita close saja. Ini kita enter. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini ada visualisasinya ya dari robotnya, dimana sini ada penggunaan sensor lidar seperti ini. Jadi dia dapat mendeteksi objek seperti itu. Lalu untuk di bagian monitor sensornya kita dapat masukkan ini juga ke dalam terminal. Nah, ini menghasilkan hasil 0. Nah, ini kita dapat coba untuk masukkan untuk kamera image raw. Nah, ini ada rata-rata red sini untuk setiap update-nya ya, seperti itu. Nah, dapat kita lihat seperti ini, ada beberapa objek di jalurnya sehingga dia dapat mendeteksi benda atau rintangan yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga ada dinding nih. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada di percobaan yang ke 6, dimana itu ada teleop dengan ROS control. Di sini tuh untuk menggerakkan robot dengan keyboard via ROS 2 control. Nah, ada terminal 1, terminal 2, text status, controller seperti ini. Kita akan coba. Kita tambah, kita close yang tadi. Nah, ini untuk tampilannya. Jadi ini untuk yang terminal 2 nya itu setelah kontrol aktif 5 detik. Nah, ini untuk moving around, ada UIO, JKLM. Ini untuk harmoniknya ya, ada TA, B down. Ini untuk kecepatannya, ini CTRLC untuk quitnya. Lalu di sini kita lanjut untuk ke yang bagian check status controller. Status controllernya kita bisa cek sini. Tambah lagi. Nah, ini untuk menunggu ya. Jadi di sini tuh seperti ini hasilnya. Nah, ini masih run ya. Ya, intinya nanti ini akan seperti sesuai percobaan yang diinginkan itu. Lalu selanjutnya itu ada percobaan ke 7A. Di sini ada slam.
yaitu pemetaan otomatis untuk membuat peta labirin menggunakan SLAM Toolbook. Di sini tuh ada terminal 1 untuk simulasi dan SLAM, ada terminal 2 gerakan robot untuk memetakan, lalu ada map untuk di Airfish 2 nya. Nah, kita coba aja sini 7 perubahan 7. Dia akan muncul seperti apa, kita akan lihat. Nah, ini dia untuk hasilnya. Ini ya hasilnya ya, hampir sama seperti yang tadi. Dapat mendeteksi seperti ini. Cara munculin tadi kan ada 2 jendela ya, satunya hilang, munculin hilang. Cara ini. Oh, jadi untuk airfish-nya itu ada di sini. Ini seperti ada bentukan untuk percobaan 7 seperti ini. Lalu selanjutnya ada di ini yang kedua. Kita coba bagian 7. Oh, ini masih di sini kawan-kawan. Nah, ini untuk key press-nya, ada T untuk up, B untuk down. Ini ada untuk stop, dapat menggunakan key Z, WX atau EC seperti itu. Lalu dapat memasukkan ini di terminal lagi, untuk memetakan. Ini akan loading ya, tunggu. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada di percobaan 7B, itu navigasi otonom navda, di mana ini untuk robot navigasi otonom menggunakan peta yang dibuat. Mana ini dapat untuk memastikan percobaan 7A sudah selesai dan peta tersimpan. Nah, di sini kita dapat masukkan saja langsung ke dalam terminalnya untuk yang 7B ini. Oke, untuk terminal-terminal sebelumnya dapat kita hapus saja. Coba ulang. Oke, ini dia akan memproses.
Nah ini hampir sama. Nah ini untuk bagian service-nya, sini ada display, ada current view, ada top down ortho, ada navigasi. Dimana sini navigasinya belum diketahui, untuk lokalisasi juga, dan untuk feedbacknya juga belum. Ini ada untuk move kamera, untuk navigasi Google. Ini ada dapat mengklik ya untuk set posisi atau orientasi ya. Nah seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada di percobaan ke-8, yaitu menjalankan 2 robot sekaligus dengan namespace berbeda. Sini kita dapat masukkan saja di terminal. Ya, sini sudah saya rangkum. Ini nah ini dapat menggunakan 2 model robot sekaligus ya, dimana ini ada robot 1, robot model 1, ini ada robot model 2. Dimana di sini tuh ada 2 robot yang dapat digerakkan. Ini untuk robot 1, ini untuk robot 2. Itu. Lalu selanjutnya ada percobaan ke-9. Ke-9 itu ada untuk robot lengan manipulator. Untuk mengenal robot lengan 3 DOF melalui join state publisher GUI. Dimana sini dapat kita langsung saja kita copy, masukkan ke dalam terminal. Ini untuk visualisasinya ya. Lalu sini kita dapat tambahkan dengan menghapus program yang sebelumnya. Nah ini untuk robot lengannya seperti itu. Ini ada join 1 untuk menggerakkan, untuk 2, nah ini 2 lengan 2-nya, untuk lengan yang ketiga. Coba kita buat seperti menunduk ke bawah. Nah seperti inilah kurang lebih. Oke, selanjutnya itu ada percobaan ke-10. 10 itu ada manipulator dengan ROS 2 control. Untuk mengontrol robot lengan 3DOF menggunakan framework ROS 2 control. Nah, sini itu bisa langsung saja saya masukkan ya ke dalam terminal. Yang ke-10 nanti akan muncul ini. Nah ini seperti tadi ya untuk robot lengan. Sorry, ini ke zoom terlalu jauh. Ini kita dapat kontrolnya ya. Ini menggunakan link 1, link 2, link 3-nya. Ini untuk join dashboard, join 1, join 2, dan join 3-nya. Lalu selanjutnya di sini ada percobaan ke-11. Di 11 itu ada kinematika robot manipulator. Ini supaya kita dapat paham bagaimana format kinematik dan inversi kinematik pada robot 3 DOF. Nah, di sini untuk percobaan 11 langsung saja saya masukkan ke dalam terminal. Ini oke, dia akan muncul seperti ini. Nah untuk gambarannya ya, robot modelnya kita add, kita bisa memilih seperti ini. Untuk create visualisasinya ada bisa plugin, common, default plugin, cancel saja ini untuk status. Nah
Ini bisa gerak-gerak ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ada percobaan ke-12. Percobaan 12 ini ada Turtlebot di gazebo. Di sini untuk menghilangkan robot standar Turtlebot level di gazebo. Nah, di sini kita bisa langsung aja ya masukkan ini ke dalam terminal. Percobaan 12. Tunggu hasil apa yang akan muncul. Apa yang muncul tuh seperti ini Turtlebotnya. Wis. Dengan ada beberapa titik di sudut ini ya. Sedang berbeda untuk airfish-nya. Nah, sedangkan untuk yang di gazebo-nya seperti ini. Nah, ini seperti terdapat beberapa objek dalamnya berbentuk silinder seperti ini. Dan untuk yang ke-12, coba masukkan yang ini. 12. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada percobaan ke-13, di mana percobaan 13 ini adalah membuat peta dengan Turtlebot menggunakan Slime Toolbox. Dimana ini ada 2 terminal ya, dan di sini ada keliling untuk memetakan lalu simpan. Seperti ini. Kita coba yang pertama itu ke-13 ada launch. Kita coba masukkan dulu. Close, kita close aja. Terus nah ini kita coba kita run di terminalnya. Nah, di airfish-nya seperti ini. Nah, ini ada apa namanya? Seperti laser scan, robot model, ada TF juga di sini, ada map ya. Dengan bentuk sudut. Lalu di sini ada untuk di gazebo-nya ada robot yang dapat mendeteksi beberapa objek atau rintangan dengan sensor lidar. Jadi ini dia dapat menentukan di mana ada objek atau rintangan di sekitarnya. Itu yang ke-13. Ini kita coba yang terminal keduanya. Nah, di sini ada untuk moving around-nya, ada for harmonicnya, dan untuk tombol-tombol stopnya. Ini untuk keliling simpan setelah memetakan. Kita coba juga. Nah, ini untuk sudah menyimpannya ya setelah dikeliling. Ada dipetakan. Lalu ada yang ke-14 itu ada Turtlebot navigasi otonom. Di sini ada navigasi otonom Turtlebot menggunakan Nav2. Di sini kita akan coba aja langsung untuk masukkan ke dalam terminalnya bagian percobaan 14. Ini sedang proses ya. Setelah itu nah ini untuk bagian otonomnya. Nah, untuk airfish-nya dia sedang proses. Nah, ini ada untuk current view-nya untuk bagian top down, ortho, ada navigasi, lokalisasi, feedback-nya. Ini juga ada global status ya seperti error atau berhasil. Seperti itu. Lalu di sini selanjutnya ada di percobaan ke-15 itu untuk mengenal robot omnidireksional 4 roda dan gerakan lateralnya. Nah, sini yang 15 ini akan saya coba langsung masukkan ke dalam terminal.
Nah ini ada yang namanya, nah ini ada robotnya untuk mendeteksi ya, seperti ini, mendeteksi namanya objek atau rintangan yang ada di sekitarnya. Ini untuk tampilan Airfish-nya seperti ini ya, visualisasi seperti ini. Ini untuk sudut-sudutnya, titik-titik sudutnya terganti-ganti ketika dipindah arah pandangannya. Lalu yang selanjutnya ada percobaan 16 itu ada robot Omni Slam. Robot Omni Slam itu digunakan untuk membuat peta menggunakan robot omnidireksional tadi yang sebelumnya digunakan pada percobaan ke-15 seperti itu. Jadi coba saja kita langsung buat, kita masukkan ke terminal, kita close yang tadi, kita enter apa yang akan dihasilkan. Nah ini untuk memetakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ada arah-arah sudut-sudutnya juga. Nih ini untuk titik-titiknya seperti ini. Nah untuk dinding-dindingnya sebagai acuan untuk dapat membuat peta dari robot omnidireksional tadi. Nah selanjutnya kita dapat ke dalam percobaan 17 yaitu robot omni navigasi otonom. Nah, ini untuk melakukan navigasi otonom menggunakan robot omnidireksional seperti itu. Kita akan coba untuk ke 17 nih. 17. Seperti ini. Ini akan muncul nanti ke dalam gazebo. Nah kurang lebih sama ya, tapi dia untuk melakukan navigasi otonom menggunakan robot yang tadi yaitu robot omnidireksional itu. Nah ini untuk robotnya terletak di sini dengan dinding-dinding di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya ada percobaan 18 untuk robot Mecanum Wheel atau Teleop. Sini itu untuk mengenal robot Mecanum 4 roda dan gerakan holomonik. Nah, di sini ada 2 terminal. Kita coba dulu yang pertama. Di sini ada 18 tuh seperti ini. Seperti ini. Nah ini dia untuk tampilan di Airfish-nya robotnya. Ada titik-titik merah ini, titik-titik merah ini untuk mengenal robot sih, untuk mengenal robot kan 4 roda dan gerakan holomonik ya. Mungkin titik-titik merah tadi itu untuk gerakan holomoniknya ya, yang di ini tadi. Nah ini untuk visualisasi di ini. Nah ini ada objek, dinding, dan kubus. Lalu kita coba yang kedua ini di dalam percobaan 18. Kita coba aja. Nah ini untuk beberapa keyboard untuk mengarahkannya untuk naik, turun, atau untuk melakukan stop. Lalu selanjutnya kita ke percobaan 19 yaitu untuk membuat peta menggunakan robot Mecanum. Di sini juga menggunakan 2 terminal dan sini juga ada perintah untuk menyimpan peta. Kita coba dulu yang terminal pertama ya. Ini kita close bagian sebelumnya terlebih dahulu. Oke, untuk tampilan di gazebo-nya seperti ini. Nah, untuk di bagian Airfish-nya seperti ini. Tadi itu untuk membuat peta dari robot Mecanum ya, teman-teman. Nah,
Jadi ini ada laser scan, ada robot model, ada TF. Di sini untuk, nah ini untuk membuat peta titik mana yang akan dipetakan dengan robot ini. Kita akan coba yang terminal keduanya nih. Terminal keduanya. Nah ini sama ini untuk keyboard untuk melakukan pemetaan seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada percobaan 20 untuk navigasi otonom. Ini menggunakan robot Mecanum. Kalau yang tadi itu menggunakan direksi omnidirectional, ini menggunakan robot Mecanum. Oke, kita akan coba untuk melakukan running. Sorry, sepertinya ini salah. Saya coba yang ini yang sudah saya ringkas. Enter. Nah, ini berhasil. Kita akan tunggu untuk tampilan RVS-nya. Nah, tampilan RVS-nya seperti ini ya. Sini ada titik navigasi, lokasi, feedback, background color, global, status error, dan lain-lain. Nah, di sini itu seperti ini. Ini robotnya yang akan digunakan untuk navigasi, yaitu robot otonom tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.